Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita masuk ke malam yang ke-10 bagi saudara-saudari kita yang menggunakan metode ru'yatul hilal, dan malam yang ke-11 bagi saudara-saudari kita yang menggunakan metode hisab. Alhamdulillah, kalau ada yang tanya siapa yang salah, siapa yang benar, simpel saja jawabannya. Yang makan siang tanpa uzur, lah itu. Makan siang di bulan suci Ramadan tanpa uzur itu salah. Baik, dua-duanya benar, tergantung ijtihad masing-masing, ya, keyakinan masing-masing. Baik, alhamdulillah, seyogyanya hari ini saya bawa tema Taubatan Nasuha. Cuman saya tanya tadi Pak Imam bilang ada yang bawa tadi kemarin subuh, ya, Taubatan Nasuha. Jadi padahal itu judul saya. Tapi saya tanya lagi, sudah ada yang bawa fokus tentang hal-hal yang membatalkan puasa? Fikih belum kayaknya. Secara umum mungkin ada, tapi secara fokus belum ada. Malam ini kita coba mengkaji tentang hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Dalam kitab Fiqhus Sunnah atau Imam Said Sabiq menjelaskan beberapa tentang itu. Baik, kita mulai. Pak, Bu, ya, mohon maaf saya berharap materi malam ini jangan terlalu tegang. Biasa saja, santai, slowly, ya. Terkadang kita harus tersenyum dan tertawa, ya. Tapi jangan keras-keras, ya. Baik, saya akan mengutip satu hadis di kitab Fiqhus Sunnah Imam Said Sabiq, bahwasanya Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala murni ya Rasulullah bi amalin yudkhilani al jannah. Ya Rasulullah, kasih tahukah ini amalan yang bisa saya masuk surga? Kata Abu Umamah kepada Rasulullah, kasih tahukah amalan apa yang bisa menyebabkan saya masuk ke surga ya Rasulullah? Rasulullah berkata, alaika bisawm. Kamu harus puasa. Kalau mau masuk surga harus puasa. Fa innahu la idla lahu. Karena puasa itu tidak ada yang tidak sama dengan amalan yang lain, ibadah yang lain. La misla lahu, tidak sama. Ayo, bunyal Islam alal khams. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadat kepada Allah Rasulullah. Ya. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Wa hijjil bait man istata'a ilaihi sabila. Puasa itu la idlalah, tidak sama dengan syahadat, tidak sama dengan salat, tidak sama dengan zakat, tidak sama dengan haji. Di mana letak bedanya? Nah, kita santai, ya, santai. Di mana letak bedanya? Kalau Bapak Ibu mungkin tahu, silakan. Di mana letak bedanya? Kata Nabi tidak sama. Di mana letak bedanya ini puasa dengan amal ibadah yang lain tadi? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Naik haji bagi yang mampu. Ya. Apa, Pak? Di mana letaknya? Oke. Tapi kita lihat letak bedanya nih. Tadi Bapak Ibu pergi ke Masjid Nurul Istiqomah ini dilihat orang tidak? Disaksikan orang tidak? Dilihat Ustaz. Tadi 5 waktu kita di masjid ini, kita jalan dilihat orang. Oke. Zakat. Bapak Ibu kalau pergi bayar zakat fitrah atau zakat mahal, zakat fitrah khususnya, dilihat orang tidak? Dilihat, bawa beras ke Masjid Nurul Istiqomah, dipikul itu beras. Ya. Apalagi haji. Haji dilihat orang tidak? Haji umrah. Oh, seluruh dunia lihat. Buktinya apa? Kita selfie depan Ka'bah. Bikin status.
Semoga yang melihat video ini, foto ini, bisa juga haji dan umroh. Foto. Dilihat. Sekarang saya mau tanya semua yang hadir di sini. Tadi makan sahur, setelah itu siang, ada yang tahu kita puasa? Ada yang tahu ibu-ibu itu puasa di belakang semuanya, keluarga kita? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu kita puasa? Mungkin dia tahan lapar, mulutnya tahan lapar, perutnya tahan lapar, tapi mungkin matanya nggak puasa, telinganya nggak puasa, hidungnya nggak puasa. Kita nggak tahu. Siapa yang bisa jamin di sini? Tadi siang wudu, kumur-kumur 3 kali, keluar 1 kali. Keduanya mana? Korupsi. Nah, tidak ada yang tahu. Ya, disitulah letak bedanya puasa itu. La idla lahu, la misla lahu, tidak sama dengan amal ibadah yang lain. Apa itu maratan saniyah? Saya datangi Nabi Muhammad 2 kali, kata Abu Umamah, dan bertanya pertanyaan yang sama. Jawabannya Nabi Muhammad tetap sama. Alaika bisyam, kamu harus wajib puasa. Wahai Abu Umamah, kalau kamu masuk surga, wajib puasa. Jawabannya sama. Coba kita lihat dalam kitab yang sama, Fiqhus Sunnah. Coba kita lihat. Kullu amalin ibni Adam lahu. Semua amal ibadah anak cucu Adam miliknya. Illa syam, kecuali puasa. Fa innahu li, dia milikku. Kenapa Allah bilang milikku itu puasa? Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan zakat? Kenapa bukan haji? Fa innahu li, puasa itu milikku. Wa ana ajzibi, saya sendiri yang akan kasih pahalanya nanti, ujrahnya nanti. Kenapa Allah bilang begitu? Ayo, ada yang bisa bantu? Coba Pak. Saya mau tanya semuanya. Ya, kita simpel saja. Sholat, Allah sholat tidak? Nggak mungkin Allah sholat. Masa Allah sholat? Nggak mungkin. Allah zakat tidak? Nggak mungkin Allah zakat. Nggak mungkin. Kita yang zakat. Allah haji tidak? Nggak mungkin Allah haji. Kita yang haji bagi yang mampu. Kita yang umrah. Sekarang saya mau tanya, Allah makan minum tidak? Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak tidur, Allah tidak lupa. Kita baru pinjam 12 jam, tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita baru pinjam sedikit. Sementara Allah selama-lamanya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak lupa. Bayangkan kalau Allah itu tidur. Kita tidur Pak? Tidur. Bayangkan kalau Allah tidur 1 detik saja. Bagaimana nasib dunia ini? Hancur Pak. Musnah ini. Masya Allah. Masya Allah. Allah tidak makan. Karena makan minum itu kelemahan Bapak Ibu. Dan Allah, Rasulullah tahu kapasitas kita sampai di mana kita bisa bertahan tidak makan dan minum. Makanya haram puasa wisol. Puasa bersambung haram. Karena Allah dan Rasulullah tahu kapasitas kita sampai di mana. Paling banter di sini bisa tahan 1 pekan tidak makan, tidak minum. Setelah itu masuk UGD. Jangan ikut-ikutan sama sifat Allah tidak makan, tidak minum. Oke. Baik, selesai ya, sekedar prolog ya, sekedar prolog. Mudah-mudahan selesai 10 menit ini ya. Apa itu puasa? Kita sudah tahu, sudah dibahas. Al-imsak, menahan. Tapi dalam Fiqhus Sunnah, anil kalam, ucapan-ucapan, tidak langsung makan dan minum. Lidah ini dijaga. Anil kalam, al-maksud bihi huna ya, al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams ma'an niyah. Menahan hal-hal yang makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat. Maka ulama memberikan
rukun puasa itu ada dua. Pertama niat. Niat ini khilaf, perbedaan pendapat. Ada yang berniat nanti dekat, ada kalau Imam Syafi'i niat harus mukim. Makanya biasanya itu imam, mari kita berniat puasa. Ya, itu Imam Syafi'i. Setiap malam harus niat. Ini masalah, mudah-mudahan tidak lupa ya. Pakai imam lain kalau memang tidak mau Imam Syafi'i ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian menjaga tadi, menahan makan dan minum dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, sekarang kita lihat apa yang membatalkan puasa. Pertama, masuknya makan dan minuman, makanan dan minum dari rongga mulut, kubul dan dubur, berkembang hidung, berkembang telinga. Ini mata masih diteliti, apa memang langsung ke lambung ini. Berkembang dengan sengaja, batal puasa. Dengan sengaja. Sekarang saya mau tahu. Oke. Ini kasus stik ini ya. Baik Pak. Bagaimana kalau kasus ini? Biasa kita masih terbawa, biasanya jam 9 kebiasaan kita pagi-pagi langsung buka lemari Pak ya. Buka lemari makan. Masih ada ayam panggang, sisa-sisa sahur ya. Masih ada ayam panggang, ada ikan goreng, ada sambal, ambil satu piring, makan. Dilihat lagi di atas kompor ada coto Makassar, 2 mangkok, bisa cukup 2 mangkok makan, 5 ketupat. Masya Allah. Buka kulkas, wah ada es cendol. Hantam lagi es cendol, buka lagi, ternyata di sampingnya masih ada es palu butung. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ini terjadi, batal tidak puasa kita? Batal tidak? Lupa. Ingat, dengan sengaja. Kalau bagaimana kalau lupa? Lupa. Masya Allah. Ada yang tadi bilang batal, tapi karena sudah lupa, ada yang bilang tidak batal. Ya, Pak, jangankan 1 piring, 7 piring kita makan, 7 piring Pak, tambah 5 coto, 7 ketupat Pak, 7 gelas es cendol, 7 gelas es palu butung, masuk semuanya, lupa, lanjutkan puasa tidak batal. Yang penting jangkit pura-pura lupa. Ada itu di sosmed. Kenapa kok ya? Dihipnotis Kak. Kenapa dihipnotis? Hilang handphone tidak. Nah bawa Kak pi makan coto. Habis pi 2 mangkok, 5 ketupat baru sadar Kak. Puasa Kak pada bale-bale kau. Itu yang begitu tidak bisa, bale-bale. Apa kata Nabi? Man akala wa syariba nasian fala yuftir. Siapa yang makan dan minum tapi dia lupa kalau dia puasa, jangan berbuka, lanjutkan. Wa inna ma huwa rizq razaqahullah, karena dia itu rezeki dari Allah dan Allah yang kasih rezeki, kita lupa. Masya Allah. Jadi lanjutkan rezeki itu, asal jangkitnya berniat, ya Allah kasih lupa Kak, jangkit bilang begitu, itu berarti niat. Oke. Apa di hadis lain? Man nasiya wa huwa sha'im fa akala wa syariba fayutimma shaumahu fa inna ma at'ama Allah wa saqahu. Siapa yang lupa dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasamu. Jangan berbuka, sempurnakan, enggak apa-apa, sempurnakan. Karena Allah yang kasih makan ki dan Allah yang kasih minum ki. Hebatnya itu lupa Pak. Subhanallah. Mudah-mudahan, amin. Jadi lupa satu, itu yang membatalkan. Bagaimana kalau begini Pak? Kita lagi makan sahur, lagi makan sahur. Terus tiba-tiba azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih banyak di mulut ini. Bagaimana? Lanjut. Ada lagi?
imsak itu 50 ayat azan. 50 ayat azan. Hebat Indonesia ini. Iya. Ijtihad ulamanya kasih adatan imsak. Kalau di luar negeri imsak menahan puasa. Kalau di sini tidak, Pak. Hebat, ya. Terus Ustaz, bagaimana ini yang di mulutku? Buang. Siapa suruh kau terlambat bangun? Enak aja mau aturan. Buang itu yang di mulut. Kemudian, bagaimana kalau begini, Pak? Tabe. Kalau di bulan suci Ramadan kita telan-telan ludah. Bahkan ada yang kumpul ludahnya, nyaman lah. Bagaimana, Pak? Batal. Bapak yang lain batal tidak? Telan ludah. Kumpul-kumpul ludah siang-siang. Enak. Nah, bagaimana, Ibu? Batal? Oke. Batal kalau melanggar 2 syarat. Ya, apa? Pastikan ludah yang kita telan ludah kita sendiri, bukan orang lain. Kalau ludah orang lain batal. Yang kedua, pastikan ludah yang kita telan tidak lewat garis di offside. Ya, bibir merah ini. Kalau dia sudah lewat garis bibir merah ini, jatuh begini baru kita, itu beda namanya. Batal itu. Jadi sudahlah, yang jatuh nih, jangan lagi diisap. Biarlah ya, seperti itu ya. Oke. Kumur-kumur. Kita kan tadi kumur-kumur subuh, kumur-kumur duhur, kumur-kumur asar. Bagaimana nasib air yang ada dalam rongga mulut ini kalau ditelan? Kita telan ini air wudhu yang ada di mulut. Ayo. Oke, baik. Pastikan bahwa air wudhu yang ada di rongga mulut ini tidak ada lagi. Yakinkan bahwa sudah tidak ada waktu kita kumur-kumur. Pastikan. Ternyata setelah kita yakin bahwasanya sudah tidak ada air wudhu di mulut kita, ternyata waktu kita telan ada. Maka itu namanya ma'fu'an, dimaafkan. Asal jangan sengaja. Deposito dulu sedikit, sebentar ku telan batal. Jangan sengaja. Apalagi Ustaz, bagaimana kalau kumur-kumur dengan air coto? Nasa nih, batal itu. Air coto, Masya Allah. Atau sirup DHT, jangan. Oke, selesai ya, kumur-kumur. Baik, apalagi yang maaf, agak sedikit anak-anak, kita pakai bahasa Arab. Ada anak-anak, ya. Jima dengan sengaja di siang hari. Batal dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja, Pak? Tidak sengaja. Kalau mimpi katanya tidak. Itu ada pembahasan khusus. Oke. Kalau tidak sengaja, tidak batal, Pak. Yang penting tidak sengaja. Pertanyaannya, apa betul tidak sengaja? Itu pertanyaan itu. Aduh, ya Allah, ya Karim. Oke. Kemudian jima yang dipaksa, atau pemerkosaan, atau dipaksa sama KDRT. Kita ngerti lah. Suami tidak paham agama, dia paksa. Nah, ini yang dapat kafaratnya adalah suami. Istri lanjutkan puasa. Kenapa dipaksa? Yang penting di dalam fikih sunnah, yang penting tanda kutip tidak talazzuz. Apa itu talazzuz? Tidak menikmati. Kalau menikmati selesai dua-dua kena kafarat. Kafaratnya ini berat, Pak. Pertama, ingat hadisnya, ahlaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah. Kenapa kau celaka? Saya jima ya Rasulullah. Kau punya budak untuk bebaskan? Ya Rasulullah, saya ini orang tidak mampu, kenapa bebas, tidak ada budakku. Kau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Ya Rasulullah, 1 bulan saja saya melanggar, apalagi 2 bulan. Kau bisa kasih makan fakir miskin 60 orang? Ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Rasulullah ambil kurma, lalu ini bagi sama fakir miskin di kampung.
Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Rasulullah tersenyum, lalu ini bagi sama keluarga, ya. Ini juga ini. Kenapa Nabi Muhammad tersenyum di situ? Ya, ini orang tidak tahu diri, sudah miskin melanggar lagi. Ya, orang tahu diri sedikit, ya, sudah miskin melanggar lagi. Ya. Ya, akhirnya ulama bersepakat. Ya, ulama ini kafaratnya bahaya Pak. Ini 3 ini tadi, bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan kasih makan fakir miskin 60 orang. Tapi kalau Imam Syafi'i pilih salah satu, Masya Allah. Baik, selesai. Ya. Apalagi yang membatalkan puasa? Muntah. Bagaimana kalau kita perjalanan tubus tiba-tiba muntah, pusing, mabuk, muntah? Batal puasa? Ya? Tidak batal puasa karena tidak disengaja. Lanjutkan puasa. Muntah yang tidak disengaja, lanjutkan puasa. Ya. Kecuali kalau memang kita sengaja kocik-kocik, nah, baru muntah, itu batal. Ya, batal puasa itu. Oke, muntah selesai, muntah tidak ada. Apalagi yang membatalkan puasa? Gila, gila, majnun, gila batal puasa. Bagaimana kalau kasusnya begini? Tadi waktu sahur tidak gila Pak, jam 1 baru gila. Jam 1 baru gila, jam 2 sembuh. Bagaimana ini nasibnya puasanya? Oke, dia belum makan dan dia belum minum, dia sembuh jam 2, lanjutkan puasa, belum batal. Bagaimana kalau dia gila sampai beduk maghrib, azan maghrib, Allahu Akbar, masih gila Pak? Batal puasa. Apalagi yang membatalkan puasa? Murtad, keluar dari Islam. Bagaimana waktu sahur dia belum murtad, nanti jam 10 pagi murtad dia, keluar dari Islam. Batal tidak puasanya? Batal. Bagaimana kalau azan maghrib baru dia murtad? Lanjutkan puasa, selesai, sah puasanya, tapi dia dapat dosa besar setelah itu. Ya, oke. Apalagi yang membatalkan puasa? Maaf, ini khusus buat perempuan. Ya, nifas dan haid. Ibu, khusus ibu-ibu. Bagaimana kalau misalnya kita nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa batalatul uruq wa sabatil ajru insyaallah taala. Haid batal puasanya dan harus diqadha di hari yang lain, di bulan yang lain. Tapi ada tapinya Bapak Ibu. Tapi wanita-wanita yang haid pada saat itu mereka mendapatkan pahala yang sempurna hari itu puasa, Masya Allah. Tapi harus diqadha di hari yang lain. Oke, terakhir kita berkembang. Bagaimana impus Pak, impus batal. Ini khilaf, ini perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau dia makanan, nutrisi, vitamin yang terus ke lambung, batal. Qadha di hari yang lain, bulan yang lain. Tapi kalau dia murni obat, bukan makanan, bukan dan minuman, ya, nutrisi, vitamin, lanjutkan puasa. Tapi di sini terjadi perbedaan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dud. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kan kita sakit. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, tangguhkan di hari yang lain. Itu kalau kita sudah diimpus kan sakit. Tidak apa-apa tidak puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah menginginkan kemudahan kepada kita, Allah tidak menginginkan kesusahan. Gak apa-apa gak puasa. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.